Singapura yang modern, ada kisah yang tak banyak diketahui. Sebuah kisah tentang komunitas kecil, namun memiliki sejarah yang besar. Orang Yahudi di Singapura adalah minoritas yang telah hadir sejak abad ke-19. Menjadi bagian dari perjalanan negeri ini menuju keberagaman budaya yang kaya. Mereka berkumpul pertama kali di sebuah kawasan sederhana. Jalan Wilkie, Jalan Mount Sophia, Jalan Beras Basah, hingga Jalan Middle. Tempat yang menjadi saksi awal mula kehidupan mereka di sini. Dari pembangunan sinagoge pertama hingga jejak mereka yang tersimpan di sekitar Dhoby Ghaut, Waterloo Street, dan Selegie Road. Namun, cerita ini bukan hanya tentang bangunan dan tempat. Ini adalah cerita tentang kekuatan tradisi, tentang identitas yang bertahan melintasi waktu, dari doa di sinagoge hingga ikatan yang terjaga melalui garis keturunan ibu. Sebuah perjalanan hidup yang tak terhapus oleh zaman. Kita akan menelusuri kisah ini melalui serangkaian pertanyaan, sebagai jendela untuk memahami lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita menyusuri jejak sejarah, menyelami kehidupan komunitas Yahudi, dan menggali makna keberadaan mereka di Singapura. Kita akan mulai dengan melihat bagaimana komunitas kecil ini menjadi bagian penting dalam identitas multikultural Singapura. Apa yang membentuk perjalanan awal mereka, dan bagaimana kawasan pertama mereka menjadi pusat aktivitas. Lalu, kita akan menelisik nilai sejarah tempat ibadah mereka, Sinagoge Magain Abot dan CZL, yang menjadi saksi tradisi dan keyakinan yang terus terjaga. Tak lupa, bagaimana bangunan-bangunan di sekitar Dhoby Ghaut dan Waterloo Street menyimpan jejak mereka. Kita akan mendalami esensi kehidupan mereka, tradisi matrilineal, fungsi sinagoge sebagai tempat ibadah dan pusat komunitas, hingga bagaimana mereka mempertahankan identitas di tengah dunia yang terus berubah. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan merajut kisah komunitas yang tak lekang oleh waktu. Baik, kita mulai jawab pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat komunitas Yahudi menjadi minoritas yang signifikan di Singapura, dan bagaimana kontribusi mereka terhadap identitas multikultural negara ini? Komunitas Yahudi di Singapura, meski kecil, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk wajah multikultural negara ini. Kehadiran mereka bermula pada abad ke-19, saat perdagangan global membawa gelombang migrasi ke kota pelabuhan ini. Para pedagang Yahudi yang datang dari Irak, India, hingga Indonesia melihat Singapura sebagai tempat yang strategis, sebuah pusat perdagangan yang menjanjikan peluang besar. Sejak awal, mereka bukan hanya bagian dari perekonomian. Mereka juga menjadi penghubung antar budaya dengan membawa tradisi dan keahlian yang unik. Banyak dari mereka yang menjadi pedagang, perajin, hingga pengusaha. Kontribusi ini tidak hanya memperkaya Singapura secara ekonomi, tapi juga memperluas pemahaman tentang keberagaman. Namun, yang membuat komunitas Yahudi menonjol adalah cara mereka menjaga identitas dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Mereka membangun sinagoge sebagai pusat spiritual dan sosial. Sinagoge Magain Abot yang berdiri sejak 1878 menjadi tempat pertemuan, doa, dan belajar. Sebuah simbol keteguhan mereka dalam menjaga tradisi di tanah yang baru. Tak hanya itu, mereka juga memperkenalkan tradisi keagamaan yang unik, seperti perayaan Sabat dan hari-hari suci lainnya. Ini menjadi jembatan bagi masyarakat Singapura untuk memahami kehidupan dan keyakinan mereka. Sebuah dialog budaya yang terus berlangsung hingga kini. Di luar kehidupan keagamaan, komunitas Yahudi juga memberi kontribusi penting di bidang sosial. Beberapa tokoh Yahudi di Singapura dikenal karena kiprahnya dalam mendirikan lembaga amal dan pendidikan. Sebuah bukti nyata bagaimana mereka berusaha membangun masyarakat yang lebih baik. Yang menarik, meskipun menjadi minoritas, mereka tetap berbaur dengan kelompok lain. Mereka hidup berdampingan dengan komunitas Melayu, Cina, dan India. Menjadi bagian dari mosaik budaya yang membuat Singapura begitu khas. Di tengah modernisasi, komunitas ini tetap menjaga tradisi dengan bangga.
Mereka mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai-nilai yang sejalan dengan semangat Singapura sebagai negara multikultural. Komunitas Yahudi di Singapura adalah bukti bahwa, meskipun kecil, sebuah kelompok bisa memberikan pengaruh yang besar. Melalui perdagangan, tradisi, dan integrasi sosial, mereka telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Singapura menuju keberagaman yang harmonis. Bagaimana dengan kita? Bagaimana awal mula komunitas Yahudi terbentuk di Singapura, dan apa peran kawasan Yahudi pertama dalam perkembangan mereka? Dan apa faktor pendorong migrasi orang Yahudi dari Indonesia ke Singapura, dan bagaimana mereka beradaptasi di lingkungan baru? Pada awal abad ke-19, Singapura menjadi titik magnet bagi berbagai komunitas dunia. Bagi orang Yahudi, Singapura menawarkan sesuatu yang istimewa, sebuah kota pelabuhan dengan peluang perdagangan yang tak terbatas. Dari Timur Tengah hingga Asia Selatan, mereka datang, membawa pengalaman, keyakinan, dan tradisi yang telah mengakar. Tidak semua dari mereka datang langsung dari tanah asal. Sebagian besar berasal dari komunitas Yahudi di Indonesia. Kota-kota seperti Malang dan Surabaya menjadi rumah awal sebelum mereka memutuskan pindah ke Singapura. Faktor pendorongnya beragam, dari keterbatasan ekonomi hingga harapan untuk kehidupan yang lebih stabil di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Di Singapura, mereka menemukan lingkungan baru yang penuh tantangan, namun juga peluang. Adaptasi menjadi kunci. Dengan keterampilan berdagang, mereka mulai membangun jaringan di pasar-pasar lokal. Mengukir nama sebagai pedagang yang andal dan jujur. Kawasan Yahudi pertama di Jalan Wilkie, Jalan Mount Sophia, hingga Jalan Bras Basah menjadi tempat perlindungan awal. Sebuah ruang yang memungkinkan mereka mempertahankan tradisi sekaligus beradaptasi dengan dunia baru. Rumah-rumah sederhana berdiri, diiringi oleh sinagoge kecil yang menjadi pusat ibadah dan kebersamaan. Namun, adaptasi tidak hanya soal ekonomi dan tempat tinggal. Kehidupan sosial juga berubah. Mereka harus belajar berinteraksi dengan komunitas Melayu, Cina, dan India yang telah lama tinggal di sana. Harmoni ini menjadi landasan hubungan yang memperkaya pengalaman budaya mereka. Banyak dari mereka yang membawa pengaruh dari Indonesia, bahasa, makanan, hingga cara berpakaian. Perpaduan ini memberi warna baru pada komunitas Yahudi di Singapura, sebuah cerminan dari akar mereka yang beragam, namun tetap solid dalam keyakinan dan tradisi. Sinagoge Magain Aboth dan CZL menjadi saksi perjalanan ini, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai ruang untuk belajar, berkumpul, dan berbagi cerita. Kawasan Yahudi pertama pun berkembang menjadi pusat kehidupan yang penuh semangat. Di tengah kota yang terus tumbuh, komunitas ini berhasil menemukan tempatnya. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, menjadikan identitas mereka sebagai bagian dari wajah multikultural Singapura yang kaya dan dinamis. Apa nilai sejarah dan fungsi penting Sinagoge Magain Aboth dan CZL bagi komunitas Yahudi di Singapura? Dan bagaimana bangunan bersejarah di sekitar Dhoby Ghaut, Waterloo Street, dan wilayah lain mencerminkan jejak warisan Yahudi di Singapura. Sinagoge Magain Aboth, berdiri sejak tahun 1878, adalah salah satu simbol paling awal kehadiran Yahudi di Singapura. Nama sinagoge ini berarti perisai leluhur, mencerminkan tekad komunitas Yahudi untuk menjaga warisan mereka. Terletak di Waterloo Street, bangunan ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga rumah spiritual yang menyatukan komunitas dalam doa dan perayaan. Di sisi lain, Sinagoge CZL yang didirikan pada tahun 1905 melengkapi kehadiran spiritual ini. Nama CZL berarti kasih Allah, sebuah pengingat akan nilai-nilai belas kasih dan persaudaraan yang selalu dijunjung komunitas Yahudi. Berada di kawasan Mount Sophia, sinagoge ini menawarkan suasana yang lebih tenang, menjadi tempat refleksi bagi mereka yang mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk kota. Kedua sinagoge ini memainkan peran penting lebih dari sekadar ibadah. Di Magain Aboth, anak-anak belajar membaca Taurat, para tetua berbagi kisah, dan diskusi tentang kehidupan berlangsung. Sinagoge menjadi pusat pendidikan informal yang menjaga tradisi tetap hidup di setiap generasi. CZL, dengan arsitektur yang megah, menjadi lambang identitas komunitas Yahudi di Singapura. Dari bentuk kubah hingga desain interiornya, setiap detail menceritakan pengaruh budaya Yahudi yang berpadu dengan elemen lokal.
Sinagoge ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tapi juga simbol keberadaan mereka yang bertahan melintasi waktu. Di luar kedua sinagoge tersebut, kawasan The Hobby Gate dan Waterloo Street menyimpan jejak yang mendalam. Di sini, toko-toko milik keluarga Yahudi pernah berdiri. Tempat mereka menjual kain, perhiasan, dan barang dagangan lainnya, menciptakan koneksi ekonomi dengan komunitas lain. Wilayah seperti Prinsep Street dan Selegi Road, meskipun kini telah berubah, dulunya adalah pusat kehidupan sehari-hari komunitas Yahudi. Bangunan-bangunan tua dengan desain khas masih menjadi saksi bisu. Dinding-dindingnya menyimpan cerita perjuangan mereka, dari pedagang kecil hingga pengusaha besar. Waterloo Street, yang dikenal sebagai pusat aktivitas multikultural, menjadi tempat di mana sinagoge Magain Avot berdiri kokoh di antara kuil-kuil Hindu dan gereja. Ini mencerminkan harmoni yang telah lama ada di Singapura, sebuah hubungan yang dijalin melalui saling menghormati dan pengertian. Di kawasan-kawasan ini, setiap sudutnya memiliki cerita, jejak kehidupan, perjuangan, dan adaptasi komunitas Yahudi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Singapura, sebuah warisan yang tetap hidup meski dunia di sekitarnya terus berubah. Bagaimana sinagoge tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan aktivitas sosial komunitas Yahudi. Dan apa makna tradisi matrilineal dalam budaya Yahudi? Dan bagaimana hal itu diterapkan dalam komunitas Yahudi di Singapura? Sinagoge bagi komunitas Yahudi di Singapura lebih dari sekadar tempat untuk berdoa. Disinilah setiap minggu para anggota komunitas berkumpul untuk merayakan Sabat dan hari-hari suci. Namun, sinagoge juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Di Magain Avot, misalnya, anak-anak belajar membaca Taurat dan mengenal lebih dalam ajaran Yahudi. Sinagoge bukan hanya menyatukan mereka dalam doa, tetapi juga menjadi tempat diskusi dan pertukaran pemikiran. Para tetua komunitas berbagi cerita-cerita sejarah, mengajarkan nilai-nilai moral, dan mengingatkan generasi muda akan akar mereka. Ini adalah ruang di mana identitas mereka dipertahankan, dan di mana setiap generasi menemukan hubungan mereka dengan masa lalu. CZL juga berfungsi serupa. Selain menjadi tempat ibadah, sinagoge ini menjadi tempat di mana kelas-kelas diadakan untuk mendalami kitab-kitab suci Yahudi. Pada saat yang sama, ia menjadi ruang sosial yang mempertemukan anggota komunitas. Tempat mereka berbagi cerita kehidupan dan merajut ikatan yang lebih erat. Dalam ruang-ruang inilah, komunitas ini berkembang, baik secara spiritual maupun sosial. Tidak hanya itu, sinagoge juga menjadi pusat kegiatan amal. Banyak dari anggota komunitas yang terlibat dalam organisasi-organisasi sosial yang berbasis di sinagoge, membantu mereka yang membutuhkan di luar komunitas mereka, sebuah bentuk ekspresi dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari ajaran Yahudi. Lalu ada tradisi matrilineal yang menjadi salah satu aspek terpenting dalam budaya Yahudi. Dalam tradisi ini, garis keturunan Yahudi diturunkan melalui ibu, bukan ayah. Ini berarti, jika seorang ibu adalah Yahudi, maka anak-anaknya otomatis diakui sebagai Yahudi, meskipun ayahnya bukan. Makna dari tradisi matrilineal ini sangat dalam. Ia mencerminkan pentingnya peran wanita dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya. Wanita adalah penjaga tradisi, penghubung antar generasi, dan penggerak utama dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Dalam masyarakat Yahudi, peran ibu dihormati dengan tinggi, karena merekalah yang mendidik anak-anak mereka dalam ajaran agama dan nilai-nilai keluarga. Di Singapura, penerapan tradisi matrilineal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan komunitas Yahudi. Anak-anak yang lahir dari ibu Yahudi secara otomatis dianggap sebagai anggota komunitas. Dalam konteks ini, mereka menerima pendidikan agama dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menghubungkan mereka dengan akar budaya mereka. Seiring berjalannya waktu, meskipun banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat Singapura, tradisi matrilineal tetap menjadi salah satu pilar penting bagi komunitas Yahudi. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap warisan yang telah ada selama berabad-abad. Sebuah tradisi yang tidak hanya bertahan, tetapi juga terus memperkuat ikatan antara generasi yang satu dengan yang lainnya. Komunitas Yahudi di Singapura tetap berusaha menjaga warisan mereka dengan cara yang relevan dan terhubung dengan masyarakat yang lebih luas.
Salah satu cara utama mereka melestarikan identitas adalah melalui pendidikan. Sekolah-sekolah Yahudi, seperti yang berada di sekitar sinagoge, tetap mengajarkan sejarah, bahasa, dan tradisi Yahudi kepada generasi muda, sambil mendorong mereka untuk terlibat dalam kehidupan sosial di Singapura yang multikultural. Selain pendidikan, sinagoge juga memainkan peran penting sebagai pusat kegiatan komunitas. Di Magain Abot dan CZL, kegiatan keagamaan dan sosial berjalan beriringan. Di sinagoge ini, selain perayaan hari besar dan Sabat, berbagai acara seperti seminar, pertemuan sosial, dan kegiatan amal juga digelar. Ini adalah cara untuk menjaga solidaritas komunitas sambil berkontribusi pada masyarakat luas. Namun, menjaga tradisi bukan berarti terisolasi. Komunitas Yahudi di Singapura sangat menghargai keberagaman yang ada di negara ini. Mereka terlibat aktif dalam berbagai inisiatif sosial, baik di bidang pendidikan, budaya, maupun amal. Banyak dari mereka yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain dalam membangun kesadaran multikultural di Singapura. Pentingnya hubungan antar agama juga sangat ditekankan. Komunitas Yahudi tidak hanya menjaga identitas mereka, tetapi juga menjalin dialog dengan komunitas lain, seperti Muslim, Kristen, dan Buddha. Mereka berbagi nilai-nilai universal seperti toleransi, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perbedaan. Ini adalah bentuk integrasi yang saling menguntungkan. Mereka juga berusaha mempertahankan hubungan dengan komunitas Yahudi internasional. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan diaspora Yahudi dari berbagai negara menjadi bagian dari upaya mereka menjaga rasa kebersamaan global. Dengan mengadakan festival budaya, konferensi, atau acara-acara keagamaan bersama, komunitas ini tetap terhubung dengan akar mereka yang lebih luas. Tantangan terbesar mereka adalah menjaga warisan mereka di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Dengan semakin sedikitnya jumlah anggota komunitas yang lahir di Singapura, banyak yang merasa penting untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian tradisi Yahudi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses pembelajaran agama dan budaya dari seluruh dunia. Sebagai seorang Muslim, pandangan terhadap Israel memang seringkali kompleks, dipengaruhi oleh sejarah panjang konflik dan ketidakadilan yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Banyak ayat dan riwayat yang menggambarkan bagaimana hubungan umat Islam dengan bangsa-bangsa tertentu dipengaruhi oleh tindakan yang dianggap tidak adil atau menyimpang dari nilai-nilai agama. Al-Quran berbicara tentang pentingnya keadilan, kebenaran, dan pembelaan terhadap yang tertindas. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan banyak umat Islam terhadap situasi di wilayah tersebut. Namun, dalam konteks ini, penting untuk mengingat bahwa Al-Quran juga mengajarkan tentang perdamaian, saling menghormati, dan tidak memaksakan paham atau keyakinan. Islam mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil kepada siapapun, tanpa memandang suku, bangsa, atau agama. Bukan berarti kita harus mengabaikan sejarah dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, namun sebagai umat yang beriman, kita juga diajarkan untuk selalu berusaha menjaga kedamaian, saling menghargai, dan mencari jalan keluar yang penuh kasih sayang dan keadilan. Penting untuk memahami bahwa pandangan ini tidak dimaksudkan untuk memperburuk atau memperpanjang permusuhan, tetapi untuk menggugah kita untuk lebih merenung tentang cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dunia ini penuh dengan tantangan, namun kita selalu diajarkan untuk menjaga martabat manusia dan menghormati hak asasi setiap orang.